perekam suhu atau yang biasa juga disebut dengan thermologer. Thermologer ini memiliki kelebihan yaitu mempunyai kabel sensor yang panjangnya sekitar 1 meter. Jadi bisa untuk memantau suhu pada kondisi apapun. Thermologer ini juga memiliki display yang bertujuan untuk memantau suhu secara langsung pada display alat ini. Dan thermologer ini memiliki port USB. Ini fungsinya untuk pengaturan dan juga untuk pengambilan data. Ini adalah kemasan atau box dari Elitech RC5 plus TE. Di dalamnya terdapat unit data loggernya seperti ini, dan juga lembaran manualnya. Nah, di sini ada spesifikasinya dan juga cara penggunaan. Untuk yang ini ada sertifikat kalibrasi dari manufakturnya. Di sini ada hasil kalibrasinya dan juga expired date kalibrasinya sampai 2024. Baik, selanjutnya kita buka software Elitech Log. Lalu kita koneksikan device melalui port USB. Oke, selanjutnya setelah alatnya terbaca, kita klik tab parameter untuk mengubah pengaturan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama di sini adalah start modenya. Terdapat 3 jenis, immediate, press, atau time start. Kalau immediate ini apabila kita selesai melakukan setting, dia akan langsung memulai perekaman data. Kalau press button, kita harus melakukan penekanan tombol pada device untuk merekam data. Yang ketiga time start, ini ada penjadwalan, jadi kita setting kapan dia mulainya. Nah, untuk defaultnya kita menggunakan yang press button. Selanjutnya di sini ada PDF language, jadi bahasanya bahasa dalam reportnya itu bisa dalam Inggris atau dalam Chinese. Selanjutnya di sini ada unitnya, suhunya bisa Celsius atau Fahrenheit. Kita pakai Celsius. Selanjutnya lagi di sini ada logging interval. Logging intervalnya kita bisa mulai dari paling kecil itu 10 detik atau paling besarnya itu 24 jam satu kali. Oke, jadi kita apabila di sini ada keterangan waktunya apabila kita menggunakan 10 detik interval, maka alat dapat bertahan merekam selama 3 hari, 16 jam, 53 menit, dan 10 detik. Nah, ini akan berubah apabila kita menyesuaikan, misalnya kita mau merekam di 10 menit per 10 menit, dan dia akan berubah. Jadi dalam 10, kalau intervalnya 10 menit, alat dapat menyimpan data hingga 222 hari, 5 jam, 10 menit, dan 0 detik. Selanjutnya di sini ada logging duration. Nah, di sini pilihannya kita mau alat ini merekam selama berapa hari. Misalnya 6 hari, 15, 30, 60, dan seterusnya. Tapi biasanya kita menggunakan dengan logging interval saja. Kita bisa atur sesuai ya kebutuhan. Jadi saya coba 10 menit. Oke. Selanjutnya kita ke tab yang bawahnya, di sini ada start delay. Jadi apabila kita melakukan press button, dia dia bisa melakukan delay pengukuran. Jadi kalau misalnya kita masukkan 10 menit, setelah kita press button, dia baru merekam data 10 menit kemudian. Kalau kita tidak menggunakan start delay atau kita nolkan, ketika kita press button, dia akan menghitung detik tersebut sebagai data pertama. Oke, selanjutnya time zone-nya ini disesuaikan dengan sistem, dia menyesuaikan dengan sistem di komputer. Bisa juga kita atur secara manual, tapi lebih baik kita menyesuaikan dengan sistem komputernya. Oke, selanjutnya di sini ada sensor type.
Ini yang mungkin perlu diperhatikan apabila kita menggunakan FC5+TE, sebaiknya kita di sini menggunakan yang uh, kita wajib ini menggunakan yang eksternal. Kalau internal jadi tanpa sensor eksternal dia bisa mengukur juga, tapi dia mengukur di dalam internal device. Jadi kalau untuk yang pakai yang plus TE kita sebaiknya ganti dulu ke eksternal. Oke, selanjutnya screen display time. Di sini kita bisa nyalakan terus. Jadi layarnya nyala terus atau bisa sleep per 15 detik, per 30, 45, 6, atau 60. Kita pakai yang 15 detik saja. Ya, tujuannya untuk menghemat baterainya juga ya. Kalau kita always on ya akan lebih cepat baterainya akan lebih cepat habis. Oke, terus selanjutnya temporary PDF. Jadi apabila kita enable kan ketika alat sudah merekam data, ketika kita colok uh, ke dalam port USB dia akan otomatis pop up PDF data yang sudah tersimpan. Tapi kalau belum ada datanya ya dia tidak akan membuat file PDF. Oke, ini kita enablekan saja. Kalibrasinya kita bisa aja sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk defaultnya kita buat 0. Oke, selanjutnya di sini tab number, di sini kita bisa mengganti dengan sesuai kebutuhan juga. Bisa nama tempat, nama lokasi pemasangan ataupun disesuaikan dengan kebutuhan dan deskripsinya pun bisa disesuaikan dengan kondisi pemasangan. Di sini ada indikasi level baterainya masih full. Repeat startnya di sini kita disablekan saja. Selanjutnya mark di sini kita enablekan. Fungsinya apabila terjadi anomali keadaan, misalnya kita pasang di gudang lalu ada pemadaman listrik, nah di situ kita bisa melakukan marking kejadian anomali tersebut. Nah, walaupun kita tidak bisa mendeskripsikan, paling enggak kita ada mark kejadian-kejadian anomali lah di luar kendali gitu. Oke, selanjutnya paling bawah nih yang terakhir ini bisa kita pasang alarm, tapi alarm di sini bukan bersifat buzzer ya. Jadi alarmnya hanya eh, apabila kita 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 pasang ini H ini adalah batas atasnya, L ini batas bawahnya. Misal kita pasang batas atas di 25, 30 sorry, dan batas bawahnya 25. Jadi apabila ada data yang di atas atau di bawah batas batas yang sudah kita tentukan ini, uh, datanya itu warnanya akan berbeda di laporan PDF-nya. Bukan bukan dia tidak men-trigger buzzer, ya. Dia hanya sebagai uh, hanya report PDF-nya saja yang berbeda. Oke, di sini kita bisa lakukan single atau kumulatif, jadi kita singlekan saja. Alarm delaynya di sini yang kita nolkan saja, ini nggak perlu karena bukan buzzer. Kalau buzzer kita bisa pakai ini. Oke, setelah kita atur semua kita klik save parameter. Oke, kita kembali ke summary-nya. Di sini adalah pengaturan yang tadi kita buat. Jadi kita buat tadi press buttonnya, start modenya press button, delaynya 0, login statusnya ini masih wait for start, jadi belum kita mulai. Repeat startnya disable dan lain-lain. Alarm login shorten disable dan memorinya masih full 32.000. Oke, ini batas atasnya, ini batas bawahnya. Dan ini logging intervalnya 10 menit per 10 menit. Jadi setelah kita pastikan di summary-nya, selanjutnya alat bisa langsung kita gunakan.